Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, terkait dengan penggunaan frasa ibu kota politik yang disematkan kepada ibu kota negara atau IKN, anggota DPR RI dari Komisi 2 Muhammad Kozin mempertanyakan penggunaan istilah tersebut kepada pemerintah. Dilansir dari CNN Indonesia, dalam keterangannya pada Sabtu 20 September lalu di Jakarta, Kozin merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN. Dalam undang-undang tersebut, Kozin menyebut bahwa tidak sama sekali menyebut frasa ibu kota politik yang disematkan di IKN. Selain menanyakan penggunaan istilah tersebut, Kozin juga meminta agar penyebutan tersebut perlu diperjelas. Hal tersebut agar dipahami, apakah penyebutan tersebut berkaitan pemindahan ibu kota secara harfiah atau hanya penyebutan semata. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Perpres nomor 79 tahun 2025 yang membahas tentang rencana pembangunan kawasan IKN sebagai ibu kota politik di tahun 2028 mendatang. Java TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa pemerintah hanya akan memulai membuka kedutaan besar di Palestina jika semua sandera yang ditawan Hamas dibebaskan. Selain itu, Macron juga menegaskan komitmen mengenai pengakuan negara Prancis terhadap Palestina. Hal tersebut diungkap dari keterangan Macron pada Minggu 21 September lalu. Dalam keterangannya, Macron menyebut bahwa pembebasan sandera merupakan syarat yang diberikan Macron jika pemerintah hanya diminta membuka kedubes di Palestina. Adapun pernyataan tersebut muncul ketika para pemimpin dari sejumlah negara seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal mengatakan bahwa pemerintahannya resmi mengakui negara Palestina jelang sidang umum PBB. Selain menyebut akan membuka kedubes di Palestina, Macron juga menentang rencana apapun terkait dengan pemindahan warga Palestina dari Gaza. Java TV melaporkan. Sebanyak 1,9 juta warga Palestina dikabarkan mengungsi secara paksa di jalur Gaza. Adapun informasi ini disampaikan melalui Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina. Dilansir dari CNN Indonesia, dalam keterangannya Badan PBB tersebut telah menyerukan gencatan senjata selama hampir 2 tahun lalu. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi penderitaan rakyat Palestina, terutama bagi para pengungsi. Selain itu, Badan PBB tersebut juga memberikan sorotan atas kondisi kepadatan parah yang ada di area pengungsian berupa tenda-tenda pengungsi Palestina akibat serangan militer Israel. Adapun kondisi tersebut kian memperparah kondisi warga Gaza sehingga digolongkan sebagai krisis kemanusiaan. Selain kondisi pengungsian warga Palestina yang memprihatinkan, warga Palestina juga dibayang-bayangi oleh serangan Israel yang kian intensif dalam beberapa waktu terakhir. Java TV melaporkan. Dari ranah militer pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto buka suara perihal anggaran Kementerian Pertahanan yang dinilai jumbo oleh masyarakat. Dalam keterangannya, Agus menyebut bahwa anggaran tersebut digunakan untuk perawatan alutsista milik TNI yang mahal. Hal tersebut diungkap oleh Agus pada Minggu 21 September lalu. Dilansir dari CNN, Agus menegaskan dengan anggaran tersebut, TNI akan jauh lebih mudah dalam menjaga kedaulatan wilayah, sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman. Selain itu,
Agus juga menyebut bahwa banyak negara-negara di dunia yang memiliki anggaran pertahanan yang jauh lebih besar dari anggaran Kemhan, sehingga pertahanan negaranya menjadi lebih kuat. Sebelumnya pada Selasa 16 September lalu, Komisi 1 DPR RI resmi menyetujui jumlah anggaran yang diajukan oleh Kemhan untuk 2026 mendatang sebesar 187,1 triliun rupiah. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyebut bahwa zakat serta sedekah hingga wakaf bisa membebaskan sekitar 2 juta warga Indonesia yang hidup dalam kategori miskin di tanah air. Dalam keterangannya pada Minggu 21 September lalu, dilansir dari CNN Indonesia, Menak menyebut bahwa penguatan pengelolaan zakat, wakaf, infak, hingga sedekah dapat mengurangi ketergantungan umat dari pemerintah serta mendorong kemandirian ekonomi. Nasaruddin memberikan contoh terhadap negara-negara lain yang memiliki skema pengelolaan wakaf yang lebih maju, yakni pembayaran zakat bisa disisipkan ke wakaf. Oleh karena itu, Nasaruddin berpendapat bahwa skema tersebut bisa diterapkan di Indonesia, namun dengan penyesuaian. Di akhir, Nasaruddin menyebut bahwa penguatan zakat, wakaf, infak, hingga sedekah dapat membuat umat mampu mandiri, sehingga menghilangkan sifat ketergantungan dari pemerintah. Java TV melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Sudesson Tandra memberikan sambutan positif atas pembentukan tim transformasi reformasi Polri yang dinilai sebagai upaya untuk memperbaiki citra positif Polri. Dalam keterangannya pada Senin 22 September lalu di Jakarta, dilansir dari Kompas, Tandra juga berharap agar tim transformasi bentukan Polri dapat membuat jajaran Polri semakin profesional dan transparan dalam bertugas. Adapun sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri. Adapun pembentukan tersebut dibenarkan berdasarkan surat perintah yang ditandatangani pada 17 September lalu. Adapun Kapolri menunjuk 52 anggota perwira menengah dan tinggi dari pangkat AKBP hingga jenderal untuk melaksanakan tugas transformasi tersebut. Selain itu, Kapolri juga memerintahkan kepada jajarannya agar berkoordinasi dengan baik dengan unsur terkait agar proses reformasi tersebut berjalan dengan lancar. Java TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa dikabarkan tengah mencari cara agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tidak terbebani oleh subsidi listrik tanpa menaikkan harga tarif ke masyarakat. Dalam keterangannya pada Jumat 19 September pekan lalu, dilansir dari Kompas, Purbaya menyebut bahwa salah satu opsi yang bisa dilakukan yakni dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Namun setelah meninjau kembali, penggunaan PLTS masih belum bisa menekan subsidi listrik dikarenakan biaya proyek tersebut dinilai mahal. Oleh karena itu, Purbaya berjanji bahwa pemerintah akan mencari cara lain guna menekan subsidi, namun tidak membebani rakyat. Sementara itu, mengenai alternatif energi listrik yang akan digunakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyampaikan bahwa pihaknya akan menentukan jadwal implementasi pembangkit listrik tersebut. Java TV melaporkan. Dari anggota parlemen pemirsa, anggota DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Yahya Zaini memberikan usulan dengan mengajak pihak sekolah agar mengelola pelaksanaan makan bergizi gratis secara mandiri. Yahya menyebut hal ini penting dikarenakan sekolah jauh lebih mengetahui karakter serta latar belakang siswa penerima MBG.
Hal tersebut disampaikan oleh Yahya dalam keterangannya pada Senin 22 September lalu. Dilansir dari CNN Indonesia, Yahya mengatakan bahwa pelibatan sekolah-sekolah dinilai penting untuk mencegah terjadinya keracunan makanan akibat mengkonsumsi MBG. Yahya yakin bahwa menu masakan yang disajikan melalui sekolah-sekolah akan lebih terjamin kualitasnya. Sebab selama ini, penyaluran MBG hanya melalui mitra atau yayasan yang terlibat, sehingga tidak mengetahui secara spesifik karakter tiap siswa. Di akhir, Yahya juga mendorong adanya evaluasi lebih lanjut terkait dengan pihak ketiga yang menjadi mitra MBG. Sementara itu, pihak Badan Gizi Nasional atau BGN disebut akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab keracunan yang menimpa ratusan siswa usai menyantap MBG. Jova TV melaporkan. Beralih ke pendidikan pemirsa, anggota DPR RI dari Komisi 3 DPR RI, fraksi Golkar, Sudesson Tandra buka suara perihal penggunaan sirine yang dinilai mengganggu di kalangan masyarakat. Dalam keterangannya, Tandra mendukung gerakan penolakan sirine tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Tandra dalam keterangannya pada Minggu 21 September lalu. Dilansir dari Kompas, Tandra menyebut bahwa para pejabat yang dikawal menggunakan sirine tersebut harus melihat bahwa rakyat juga ingin cepat untuk sampai ke tujuan. Tandra juga menyamakan para pejabat yang gemar menggunakan sirine yang mengganggu di jalan. Selain itu, Tandra menekankan kesetaraan semua pihak di jalan raya. Tandra mendesak agar penggunaan strobo dan sirine yang mengganggu harus dibatasi serta berlaku untuk pihak-pihak tertentu, seperti presiden atau tamu negara. Jova TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, sejumlah isu mengenai tutupnya berbagai pabrik gula yang berhenti beroperasi akibat menumpuknya stok tetes tebu. Akibat maraknya impor tetes tebu dibantah langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam keterangannya pada Jumat 19 September lalu, dilansir dari CNN Indonesia, Amran menegaskan bahwa produksi pabrik gula masih berjalan normal meskipun harga tetes turun dikarenakan masuknya impor produk etanol atau tetes tebu. Amran mengatakan bahwa kebanyakan masalah yang terjadi diakibatkan oleh penurunan harga tetes akibat banjir etanol impor. Amran menegaskan bahwa pemerintah berusaha untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara petani, pelaku usaha, dan konsumen. Sejumlah petani menyebut bahwa adanya penumpukan tetes tebu di industri tebu berdampak langsung ke operasional pabrik. Jika pemerintah tidak segera mengantisipasi hal tersebut, dikhawatirkan akan membuat pabrik menghentikan penggilingan karena tidak adanya tempat untuk menampung produksi baru. Jova TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore. Salam Berita Nusantara.